Malam ke-21. Pada malam ke-21, Ratu Syahrazad melanjutkan kisahnya. Kebetulan, Raja mempunyai seorang pengurus kuda bertubuh bungkuk dengan 2 punuk. Satu di depan, satu lagi di belakang. Oleh karenanya, ia dijuluki si bungkuk. Raja memanggil si bungkuk, kemudian mengumpulkan saksi-saksi dan memerintahkan si wazir untuk membuat perjanjian perkawinan antara putrinya dengan si bungkuk hari itu juga. Raja juga memerintahkan agar si bungkuk dituntun dalam arak-arakan agar ia menggauli istrinya malam itu juga. Putri sang wazir pun didandani dan dihias dengan permata oleh para dayang. Ia terus saja menangis, sementara ayahnya ditempatkan di bawah penjagaan ketat sampai si bungkuk selesai menggaulinya. "Wahai jin, aku belum pernah melihat seorang pun yang secantik gadis itu," kata jin ifrit lelaki. "Jangan berdusta. Tentu saja pemuda ini yang lebih tampan dibanding gadis itu," bantah jin ifrit perempuan. "Demi Allah, tak seorang pun yang patut mendapatkan gadis itu kecuali pemuda ini. Sungguh sayang menyia-nyiakannya dengan menyerahkannya kepada si bungkuk," tukas jin laki-laki. "Sebaiknya kita bawa saja menemui gadis itu, lalu kita tinggalkan mereka berdua." Jin laki-laki menyetujui usulan jin perempuan. Maka kedua jin itu mengangkat Hasan Badruddin dan membawanya terbang ke negeri Mesir. Setelah mendudukkan Hasan Badruddin di sebuah kursi, mereka membangunkannya. Ketika Hasan terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah kota yang tak dikenalnya, ia bertanya-tanya. Tetapi jin itu memukulnya. Jin itu memberikan lilin kepada Hasan. "Engkau datang ke sini bersamaku," kata jin itu. "Kini pergilah ke tempat mandi dengan para budak dan orang-orang itu. Berjalanlah bersama mereka sampai engkau tiba di aula perkawinan. Teruslah melangkah memasuki aula seakan-akan engkau adalah salah seorang dari para pembawa lilin. Berdirilah di sisi kanan pengantin laki-laki yang bungkuk itu. Setiap kali para dayang mendekatimu, ambillah segenggam emas dari kantongmu dan berikan kepada mereka. Jangan ragu-ragu, sebab setiap engkau memasukkan tanganmu ke dalam kantong dan mengeluarkannya, di situ akan penuh dengan emas. Ambil saja dan berikan kepada para wanita itu. Jangan sekali-kali bertanya, sebab ini adalah kehendak Allah." Maka Hasan Badruddin menuruti apa yang dituturkan oleh jin. Para dayang yang mengiringnya sangat takjub akan ketampanannya. Hasan tetap bersikap mantap hingga ia tiba di istana wazir, di mana para penjaga mengusir orang-orang yang ikut masuk. "Demi Allah, kami tidak akan masuk kecuali si pemuda ini ikut bersama kami," ucap wanita itu. "Kami juga tidak akan membuka kerudung mempelai wanita, melainkan si pemuda ini ada bersamanya, sebab ia telah memberikan persembahan emas untuk menghormatinya." Maka mereka membawa Hasan Badruddin masuk ke aula perkawinan dan mendudukkannya di atas mimbar. Seluruh hadirin yang terdiri dari para pangeran dan para pejabat istana berderet dua, kiri dan kanan. Sementara para pemegang lilin mengenakan kerudung penutup muka dan tentu saja memegang lilin. Mereka berbaris saling berhadapan dari pintu hingga mimbar tempat mempelai wanita. Saat Hasan Badruddin masuk, para wanita yang hadir takjub bukan kepalang akan ketampanannya yang memikat bagai bulan purnama malam ke-14. Saat Hasan menghujani mereka dengan uang, semakin terpesonalah mereka. Bahkan nyaris mata mereka tak berkedip. "Tak seorang pun yang pantas menerima mempelai perempuan kita kecuali pemuda ini," gumam setiap orang yang hadir. Bahkan para perempuan itu berharap jatuh di pelukan pemuda itu selama setahun, sebulan, atau beberapa hari. Mereka mulai mengumpat si bungkuk yang hina dengan jubah kebesaran yang tidak pantas dipakainya. Mereka mendoakan semoga Allah melaknat orang yang merencanakan perkawinan ini, yakni sang raja. Sungguh, si bungkuk yang tersenyum-senyum itu lebih layak dianggap sebagai mainan. Para tamu wanita mendoakan Hasan Badruddin dari dalam hati mereka masing-masing dan mulai mencari-cari perhatiannya. Kemudian para penyanyi wanita bersenandung diiringi tabuhan rebana dan gendang, serta tiupan seruling, ketika para dayang muncul mengiringi mempelai perempuan. Sementara Hasan Badruddin duduk di sebelah si bungkuk. Sesaat kemudian, mempelai wanita sudah tiba dengan pakaian yang terindah, berwarna segar bertahta emas,
perak, mutiara, dan juga permata. Di lehernya melilit kalung indah mutu menikam manik maya. Wajah mempelai wanita terlihat bercahaya di antara kerlap-kerlip sinar lampu minyak dan cahaya lembut ratusan lilin putih. Sinar matanya lebih tajam dari mata pedang. Langkahnya gemulai mengundang gelora jiwa. Di tingkah nyanyian merdu para dayung, ia sampai di pelaminan. Sementara Hasan Badruddin memandangnya nyaris tak berkedip, bagai memandang bulan purnama berpayung awan di malam yang penuh bintang. Si bungkuk mulai menyingkap cadar terawang mempelai perempuan untuk memberikan ciuman. Namun saat sang gadis memalingkan mukanya, membuat para tamu tertawa gempar. Namun Hasan Badruddin kembali merogoh saku dan menghamburkan emas tak henti-hentinya. Tentu saja, para wanita merasa senang dan berseru histeris agar mempelai wanita memilihnya sebagai pendamping. Hasan Badruddin menebar senyum ke semua tamu, sedangkan si bungkuk tertunduk lemas bagi seekor kera. Lalu Hasan bergerak mendekati mempelai perempuan yang seakan sedang menanti pelukannya. Keduanya saling pandang, mengagumi keindahan masing-masing dengan roman penuh kebahagiaan. Para dayang memperkenalkan keduanya yang tetap saling senyum dan saling pandang penuh gelora cinta. Di sebuah kamar yang telah dipersiapkan, para dayang mengganti pakaian si gadis dengan warna biru. Sesaat kemudian, si gadis muncul mendekati si pemuda. Mereka bagai dua pasangan yang amat serasi. Yang perempuan tampil mempesona dengan rambut hitam panjang tergerai, wajah bercahaya, sinar mata setajam pedang, hidung mancung, bibir tipis setengah merekah, dagu terbelah, dada membusung mengundang gairah, pinggang ramping gemulai, serta kaki yang jenjang indah dan putih. Sementara yang laki-laki tinggi, gagah perkasa, hidung mancung, dan rahang kokoh penuh wibawa. Si pemuda dan si gadis berganti pakaian hingga beberapa kali dan tetap tampil dengan penuh pesona. Setiap dihadapkan kepada si bungkuk, mempelai perempuan selalu memalingkan muka dan mendekat ke arah Hasan Badruddin yang selalu menaburkan emas untuk kaum hawa itu. Demikianlah, keadaan itu berlangsung hingga si gadis tampil dengan pakaiannya yang ke-7 kali. Hal semacam ini membuat si bungkuk kesal kepada Hasan Badruddin. "Wahai anak muda," ujar si bungkuk, "cukup sudah pekerjaanmu menghibur kami. Engkau sebaiknya meninggalkan tempat ini." Hasan Badruddin mematuhi kehendak si bungkuk. Ia melangkah pergi keluar melalui sebuah lorong yang ia dijanjikan akan bertemu dengan kedua jin. "Tunggulah di sini," cegah jin perempuan. "Jika si bungkuk itu telah keluar kamar pengantin untuk membuang hajat, masuklah ke kamarnya dan berbaringlah. Jika mempelai perempuan bertanya, katakan kepadanya bahwa engkau adalah suami yang sebenarnya. Katakan pula bahwa semua ini hanyalah tipu daya raja untuk menertawakan si bungkuk yang disewanya seharga 10 dirham dan semangkuk makanan. Kemudian ia akan segera diusir. Lalu renggutlah keperawanannya dan sempurnakanlah pernikahanmu. Menurut kami, tidak seorang pun yang patut mendampingi gadis itu kecuali dirimu." Ketika mereka sedang bersiasat, tampak si bungkuk keluar dari kamar pengantin menuju kamar mandi. Hasan segera menyelinap, melaksanakan seluruh nasihat jin itu. Saat si bungkuk membuang hajat, jin muncul dari gayung air dan berubah menjadi seekor kucing jantan. Si bungkuk berusaha mengusirnya, namun kucing itu berubah menjadi seekor keledai. Si bungkuk ketakutan, berteriak minta tolong. Si keledai kemudian membesar, berubah menjadi seekor kerbau, tetapi bersuara manusia. "Pergilah kau, hai bungkuk laknat," sergah kerbau jadi-jadian itu. Si bungkuk tak berkutik, kakinya gemetar ketakutan. Ia berusaha keluar, tetapi terpeleset jatuh.